Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah
makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafadz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafadz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, bin niyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imam Al-Muhadditsin, Amirul Mu'minin fil hadis, pemimpin para ulama hadis. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat, dan berapa banyak amal yang dianggap besar wah oleh manusia di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur, sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat. Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, laisa syai'un afdala ba'dal fardhah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Artinya menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya
jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat menjadi, yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa asyara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya, walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata tidak disiksa, tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma' wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti nggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas, yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah, ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, nggak makan sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib nggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak.
Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari yang punya handphone, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3
Hijriyah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? PR Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca Pak, PR. Dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu 2 sudah. PR dari saya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar, wah itu orang ingin kembali ke kampungnya. Wah itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya, pasti nggak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur berapa? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi. Menangis karena Nabi Muhammad SAW menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang
kita ingin menggapai poin yang ketiga, karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan menangis karena Allah, dari lima, betul 5 yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis. Ya, dari 5 menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi, menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah, menangis karena kegembiraan, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah. Jadi 5 jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustadz, sering itu Ustadz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah, keutamaannya 1, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati, sehingga kita berusaha menangis karena Allah? Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka, sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka. Orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya. Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai
menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustadz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustadz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian, tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras? Tidak pernah mata ini berlinang air mata. Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fis sutur, ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya, selesai, nggak diamalkan, tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah, mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut? Hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas 2 mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, nggak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Uthbut Uhud fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar as-Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. Wafaqtu Rabbi fi thalath, kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam 3 hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang, beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada
Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik? Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut. Semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Quran dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, hutang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau ngutang nggak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub, meremehkan hak-hak manusia, ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri. Tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahuwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah azza wa jal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60. Orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya bint As-Siddiq. Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jal alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka, ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka
termasuk tempat siksa paling terburuk, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa, tempat kembali paling terburuk, tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama, kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk, karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Ya. Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan agar keutamaan pertama. Apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wa bi'sa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari per harinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihim am'a'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Orang-orang kafir mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak, dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius, besoknya lagi 102 derajat Celcius, besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabi. Tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf, mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang disiksa tidak mati tidak hidup, yaitu diantaranya wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong dibakar api neraka diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dhara'. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu onta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kemustahilan. Contoh Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu, sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk Pak ke dalam relung-relung hati? Ya. Saya sering mengatakan, pendakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang nggak cukup menyebutkan hadis, ayat, diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Nggak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan,
Ayo kaum muslim, bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid, keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Tirmidzi, "Man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh Pak. Kenapa? Karena ketika Bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga, rumah imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana. Pintunya seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong. Berlian, rumah berlian. Bisa dibayangkan? Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga nggak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid, minta-minta di jalan-jalan. Memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut, karena penjelasannya kurang mendalam. Ayo hafal Quran, kata sang ustadz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara-saudari, sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna a'taina. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, oh Ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya akhi? Saya ini di dunia Ustaz punya sifat saya itu fobia ketinggian. Takut tinggi. Maka sang ustadz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang Pak, tapi saya heran kadang-kadang ada orang ini sebelum menyimpang lagi ya. Gini, ada orang Pak punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, Ustadz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya saya bisa tidur di majelis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu. Bangunkan tuh, bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan.
Orang khutbah susah tidur, datang ke khutbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut? Masa sejam istirahat? Lanjut ya? Lanjut, enggak main antum. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, afwan ya, bercanda. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan keutamaan yang kedua. Orang yang menangis karena Allah, keutamaannya yang kedua adalah di akhirat, di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan, sudah begitu saja. Tapi nggak melekat dalam hati, maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun, tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudna syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadru mil. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1,6 kilometer, 1,6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu a'lam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlinang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih, karena senang, karena apa lagi tadi? Takut, karena apa lagi? Kasihan, kasih sayang. Yang kelima karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya. Kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak? Masuk TV. Bukan TV. Ya, enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak,
capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal dia nggak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan, jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain, mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya. Diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek, bapak enak makan, saya ngerotos. Saya juga pengen. Ya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir, kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, keutamaan yang ketiga, yaitu orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustadz kesini minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah luar biasa. Di antaranya hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada malam aku diisrakan, yaitu dijalankan ke langit, maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kal hilsil bali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiyan. Artinya, merekalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis.
menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi memang kenapa? Kalau kata anak muda, so what? Kalau mensori tauladani para nabi emang kenapa? Maka jawabannya terdapat kemuliaan. Patah Arab mengatakan tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah. Poin kedua keutamaan menangis karena Allah. Poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian atau silahkan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud, dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Allah benar-benar terjadi. Wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Maka mereka benar-benar tersungkur sujud sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah, dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Quran maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu Pak, imam di masjid saya, Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Lucu ini, kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi nggak dikasih mungkin. Benar, ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan, kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa
orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah, nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu.